Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Yuniati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Dini, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris yang akan membantu saya dalam melakukan percakapan pra-observasi dalam supervisi akademik. Halo Ibu Dini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, Ibu juga sehat ya. Ibu Dini, sebagaimana kita lakukan sebelumnya, rencana kita untuk melakukan supervisi nanti. Nah, hari ini Ibu ingin bertanya dulu untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang percakapan pra-observasi. Adapun observasi atau supervisi itu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu nanti lakukan. Dan percakapan ini adalah sebagai awal atau pra-observasi sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap ya dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Baiklah, Bu Dini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, boleh Ibu tahu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti bagaimana? Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengungkapkan expression dari asking and giving opinion dengan baik, dan mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Berarti main poinnya adalah tentang expression ya, yaitu ungkapan tentang asking and giving opinion atau memberikan ya Bu, memberikan dan menanyakan tentang pendapat. Oke, baiklah Bu Dini. Nah, selanjutnya bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai untuk sesuai dengan tadi apa yang Ibu sampaikan, main poinnya adalah tentang opinion. Oke, maksudnya di sini saya menjelaskan tentang proses pembelajarannya. Iya. Oke, yang pertama saya nanti akan dimulai dengan pendahuluan, di mana ya pendahuluan kita ucapkan salam, mengajak kehadiran siswa, kesiapan siswa dalam belajar. Terus di sini juga sebelum memulai pembelajaran, karena saya kan nanti observasinya jam ketiga, mungkin mereka sudah sedikit lelah, sedikit ngantuk, nanti akan ditambahkan dengan ice breaking, kayak ice breaking dance monkey supaya mereka lebih semangat gitu. Nah, terus setelah itu saya akan menampilkan video, jadi mereka harus menangkap beberapa poin yang ada di video tersebut. Setelah itu di video tersebut juga akan ditampilkan atau disebutkan dengan jelas beberapa expression dari asking and giving opinion. Terus supaya lebih jelas saya menampilkan contoh dialog dari asking and giving opinion, kemudian meminta beberapa siswa untuk ke depan kelas dan mempraktekannya. Kemudian juga saya ada semua siswa untuk membaca dialog tersebut. Terus mereka harus bisa menjawab pertanyaan terkait dialog tersebut. Terus saya juga menampilkan beberapa expression yang digunakan dalam asking and giving opinion dan juga responsnya yang baik bagaimana. Kemudian di akhir pembelajaran mereka harus bisa membuat short dialogue dulu untuk pertemuan pertama gitu, yang sesuai dengan gambar yang disediakan. Dan di akhir di penutup mereka harus bisa menyimpulkan terkait materi yang hari ini telah kita sampaikan. Ya, jadi begitu Ibu ya langkah untuk pengembangan materi ini. Ibu awali tadi dengan adanya pendahuluan dengan beberapa aktivitas, kemudian dalam dalam inti juga ada beberapa aktivitas yang Ibu dengan siswa akan lakukan. Begitu pula dalam penutup nantinya akan ada suatu tugas yang akan Ibu berikan kepada siswa. Nah, dari materi ini Ibu, dari area pengembangan ini, mungkin karena tadi Ibu bilang adanya siswa itu nanti akan diajarkannya di jam ketiga ya, anak-anak mungkin rada-rada ini ya Bu ya, kebetulan. Nah, kira-kira untuk bisa tercapai materi pembelajaran ini, apa kira-kira strategi Bu Dini untuk penerapannya nanti? Yang pertama ya dengan ice breaking itu kan menyiapkan siswa supaya moodnya lebih baik gitu kan.
kan, yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk. iya. Terus juga kita menyediakan media yang membuat mereka menarik, kayak menampilkan video kayak gitu. Terus juga ya strateginya ya ada tanya dan jawab supaya mereka fokus, supaya mereka nggak kemana-mana gitu pikirannya gitu. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik ya Bu untuk meningkatkan daya nalar siswa ya tentang materi ini. Baik, kalau begitu kira-kira apa media apa yang Ibu butuhkan nanti dalam pembelajaran di kelas? Kalau medianya saya menyediakan video, terus buku-buku aja, PowerPoint. Ya, buku mungkin juga ada Ibu butuh speaker mungkin nanti? Iya, saya butuh speaker, proyektor. Iya, betul. Ya. Ya, jadi ada beberapa media yang Ibu butuhkan nanti ya untuk mudah-mudahan bisa dipersiapkan nanti sebelum waktunya Ibu biar materi atau pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Nah, Ibu kira-kira kapan Ibu akan melakukan supervisi? Nanti saya mungkin akan mengikuti Ibu mengamati pembelajaran Ibu nanti di kelas. Kira-kira di hari apa? Hari ini aja Bu. Oh, baiklah. Jam 3. Iya. Sekitar jam 8:30. Baik. Di kelas 11 IPS 3 nanti saya tunggu Ibu ya. Baik. Gak apa-apa ya, nanti saya akan mengikuti mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas. Di kelas mana ya Bu ya? Di 11 IPS 3. Di 11 IPS 3. Baik Ibu, terima kasih. Ini mungkin awal dari percakapan kita yang disebut dengan percakapan pra-observasi. Demikianlah percakapan saya dengan Ibu Dini, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris dalam percakapan pra-observasi menuju ke supervisi akademik yang akan nanti di jam ketiga akan dilaksanakan oleh Ibu Dini bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. What do you think? I'm fine. Okay, who doesn't come here? Saya Ganda. What happened to them? No. Before starting the material, let's dance together because I see you are sleeping. Are you sleeping? Yes. Yes. Okay. Enjoy the video. Okay, stand up please. All of you please. Satu. Oh, mana tuh? Mama aku. Ibu ini bisa dipakai tak? Ini bisa. Ya, no. Today we will learn about asking and giving opinion.
opinion means? Apa itu opinion? Naila, what is opinion? English? Do you have your own opinion in your life? Have you ever give or asked about opinion? Sharing experience. Or opinion is about someone talks about something. For example, I ask you how about my outfit now gitu. How about my stylist now kayak gitu ya. Oke, to make you sure about what is opinion about, join the book. To make you understand about what, how about asking and giving opinion, let's watch the video. After watching the video, you have to answer about who are the participants of the video and what are they talking about, and then what do they say. Do you remember? First, you have to know about who are the participants of the video. The second one, what are they talking about, and the third, what do they say. Okay? That you? Yeah, it's me. What do you think about my new hair? I think you look so cute and pretty with this hair. Thank you. What are you doing here? I'm thinking about my brother's birthday in a few days. I don't know what gift to give him. Do you have any ideas? How about you give a gift related to his hobby? By the way, what's his hobby? Her hobby is playing volleyball. What do you think I should do? I think you should give him volleyball shoes for gifts. Wow, great idea. May I ask you to accompany me to buy that shoes? Let the company buy it. Thank you very much, Ferda. You're welcome. Do you get it? Yes. Okay, who wants to answer my question? Please raise your hand. First, the first question, who are the participants in this video? Okay, raise your hand first. Please raise your hand. Chika, who are the participants of this video? Firda and Risa. Okay, the participants are Firda and Risa. The second question, what are they talking about? Hamid, what are they talking about? Forget. Somebody answer please. Baik, ini dia sudah selesai. Biru close group. What are they talking about? Irma asked Firda about birthday party gifts. Okay, birthday party gifts. And the last question, what do they say? Okay. What do you think? What do you think? What should I do? Okay, so who wants to explain again about what is the video talking about? This video is talking about asking and giving opinion. In this video, Irma asked about Firda's opinion about birthday party. Okay, good. I have a dialogue. Okay, wait. Hi, Irma. Ferda, is that you?
you so much. I think you really helped me. Okay, go. You are welcome. I'm happy to help. Okay, in this dialogue, we are talking about asking and giving opinion. Which one is asking opinion? Do you have any thoughts? Do you have any thoughts? Which one is giving opinion? I think. Well, I think. Okay, which one asking Do you have opinion? any thoughts in this painting? How many participants in this dialogue? Evelyn and Francisca. What are they talking about? Painting. Okay, about painting. What is the opinion about this painting? About that painting? Maybe green, blue, brown, and yellow. Okay. We give opinion about the best color of this painting. The best color may be green, blue, brown, and yellow. Who want to practice this dialogue? Two of you please come. Two of you please come to read this dialogue. Okay. One practice to read this dialogue. Two of you please come. Okay, honey and please read this dialogue with the best pronunciation. Okay. Do you have any thoughts on this painting? I need more insight. Do you want to hear my opinion? Yes, I would like to hear your opinion. Well, I think your painting is the plain. You need to add some more color. Do you have any suggestion on what color I should use? Maybe green, blue, brown, and yellow. Thank you so much. Your opinion really helps me. You're welcome. I'm happy to help. Okay, good. Give a clap. Is there some mistakes when they are reading about this dialogue? Apakah ada kesalahan? Nothing. Nothing. I see one mistake. Use. Helga read as. Okay. You have to read use. After now that the dialogue, let's practice about the expressions of asking opinion. Lihat dulu, mana itu tuh bisa di display. This is the expression about asking opinion. There are formal and informal situations. The first is formal situation. For example, would you give me your opinion? And then, what are your views on? Do you have any idea? What feelings you have? Have you got any comments? And then there are an informal opinion. Okay, can you read it? What do you think about? Any comments? What do you feel about? I need your opinion about. What is your opinion? Please tell me your Please opinion. tell me your opinion. Give me your honest opinion. Okay, thank you. When someone give about their opinion, you can accept or you can reject about their opinion. Okay, up to you. Okay, cut dulu. To accept someone's opinion, you can say that's a good idea, alright, or I certainly will. And then if you want to reject about someone's opinion, you can say thanks for the advice or that's a good idea. You get it? Yes. Okay. Do you still remember about how many times
of asking and giving opinion? Two types. What are they? Formal and informal. Okay, we have studied about formal and informal situations of expressions opinion, and we have studied about how to create the dialogue about asking and giving opinion. We have read about the example of the dialogue asking and giving opinion. We have watched the video also. And now, please open page 11. There are some pictures here. You have to make a suitable dialogue based on the pictures. Yeah, there are about 5 pictures there, so you have to make a suitable dialogue. The dialogue also about asking and giving opinion. Do you understand? Yes. Very good. Let's do the answer. Bisa kita enggak? Yuk. Open page 11. There are some pictures there. You have to make a suitable dialogue based on the picture. Do you understand? Yes. Okay. I Let's know. do right now. What's to conclude our material today? Okay, please. Naila, please stand. Today we learned about asking and giving opinion. Asking and giving. There are 2 types of asking and giving opinion: informal and formal. For example, for expression of asking opinion is what do you think about? What is your opinion? And how do you feel about? If you want to accept, is I certainly will. I love to. I don't mind. For rejecting, there is thanks for the advice. Someone and thanks. That's a good idea. Okay, give applause. Okay, student, do you understand about material today? Yes. Thank you. Please for kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Yuniarti, calon guru penggerak dari SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya, CGPA Angkatan 8. Pada hari ini saya akan melakukan dialog atau percakapan pasca observasi setelah kemarin rekan sejawat saya yaitu Ibu Dini telah melaksanakan supervisi akademik ataupun observasi di dalam kelas. Untuk itu hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Dini yang disebut dengan percakapan pasca observasi. Untuk itu kita mulai saja ya Ibu Dini. Gimana Ibu Dini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu juga sehat. Ya baik Bu Dini, kemarin telah kita laksanakan supervisi akademik di kelas Ibu Dini yaitu di kelas 11 IPS 3 ya di jam ketiga dengan mata pelajaran yaitu bahasa Inggris. Saya sedang mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Iya, alhamdulillah berjalan lancar ya Bu ya. Nah, Ibu terkait kemarin setelah Ibu melaksanakan supervisi dan observasi proses pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Ini disebutnya adalah pasca observasi ya Bu ya. Nah, adapun pertanyaannya adalah gimana? Pada siap Bu Dini? Oke. Ya siap. Oke. Baiklah. Bagaimana nih setelah Bu Dini dalam 2 kali 45 menit ya 2 JP melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris, kesan Ibu Dini setelah menyajikan pelajaran tersebut di kelas 11 IPS 3 bagaimana kesannya? Oke, kesannya baik sekali.
bahagia sekali karena saya bisa membimbing mereka supaya mereka berani untuk men-share atau mengungkapkan ide-idenya gitu kan. Karena di sini skill yang ingin saya kembangkan adalah speakingnya gitu. Karena kebanyakan dari siswa-siswi itu mereka malu, kurang berani gitu dalam berbicara, takut salah dan sebagainya. Tapi kemarin saya sudah bisa untuk memotivasi mereka supaya mereka mampu dan berani untuk berbicara. Iya, baiklah, menyenangkan berarti ya Bu ya. Ibu sangat puas dengan kembali hasil pembelajaran ini. Baiklah Ibu, ini selanjutnya adalah hal apa yang membuat Bu Dini senang tadi, merasa puas. Hal apa yang Karena mereka juga semangat gitu untuk mengikuti pembelajaran. ya. Karena sebelumnya kan mereka kelihatan ngantuk-ngantuk nih, kelihatan kurang semangat sebelum pembelajaran. Ya. Dikasih dulu kayak stimulasi kayak ice breaking supaya mereka semangat lagi, nggak ngantuk-ngantuk lagi, dan mereka mengikuti dengan enjoy gitu. Karena ya ice breakingnya kayak dancing gitu kan, kalau anak SMA kan suka gitu ya. Mobile gitu ya. Ada pergerakan gitu ya. Apalagi kan musik gitu kan, pakai musik terus lihat gerakan-gerakan yang menarik, jadi mereka semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, baik, Bu Dini mungkin ya ini satu sisi Bu Dini merasa puas dengan tadi Ibu sampaikan bisa memberikan kesan kepada mereka, jadi mereka tertarik ketika belajar bahasa Inggris. Namun mungkin ada beberapa hal yang sedikitnya agak kurang memuaskan bagi Bu Dini. Adakah hal itu yang Ibu rasakan pada Tentu saat saja kemarin? ada, masih ada beberapa siswa dari satu kelas itu yang masih malu-malu, mereka masih belum berani gitu. Tapi mungkin kedepannya akan saya refleksi apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya tambahkan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, Bu Dini, tadi barusan Ibu menyebutkan rasa puas dan kurang puasnya. Tetapi langkah baiknya bisa nggak Bu Dini ceritakan kembali rancangan pembelajaran atau langkah-langkah yang kemarin Ibu laksanakan di dalam kelas? Kemarin kan sesuai dengan RPP pasti yang pertama itu adalah pendahuluan. Biasa kalau pendahuluan itu kan salam, mengecek kehadiran siswa, mengecek kesiapan siswa. Kemudian setelah itu kegiatan inti, sebelumnya ya saya kasih ice breaking dulu, kemudian kegiatan inti. Tapi sebelum pembelajaran berlangsung saya tampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi tersebut. Kemudian saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa, apa yang mereka simak dari video tersebut gitu kan. Setelah itu saya menampilkan contoh dialog yang sesuai dengan materi, yaitu asking and giving opinion. Kemudian kita role play gitu ya, kayak mereka berlatih untuk membaca dan berdialog. Kemudian setelah itu mereka juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dialog tersebut, jawabannya. Setelah itu saya juga menggarisbawahi dan menampilkan expression yang harus dipelajari, yaitu asking and giving opinion. Setelah itu saya memberikan tugas kepada mereka, karena ini pertemuan pertama, jadi mereka hanya membuat short dialogue sesuai dengan gambar yang ada seperti itu. Kemudian mereka praktik dan mungkin sudah seperti itu. Kemudian mereka pas terakhir itu concluding atau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Iya. Jadi apa yang Ibu rancang dalam RPP semuanya bisa terjalani diikuti dengan baik, dan saya pun bisa mengamati seperti itu ya Bu Dini, sesuai dengan langkah apa yang tertera atau disajikan di dalam RPP yang Ibu sampaikan kepada saya. Baik Bu Dini, mengenai tadi ya Ibu mengatakan adanya area pengembangan. Area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi adalah speaking, di mana memotivasi siswa, menstimulasi siswa untuk mau berbicara dalam bahasa Inggris, adanya keberanian gitu untuk siswa untuk berbicara ya. Nah, bagaimana ketercapaiannya menurut Ibu Dini? Apa yang dari area pengembangan tadi, ketercapaian di dalam kelas bagaimana? Cukup tercapai kalau menurut saya, karena hanya sebagian kecil saja gitu yang masih
mereka mau, cuman masih malu-malu gitu. Mungkin tercapai sekitar 85% dari satu kelas tersebut gitu. Ya mungkin itu juga masih ada kekurangan dari saya, dan itu juga sebagai refleksi buat kedepannya gitu. Ya, baik Bu Dini. Dari selama proses pembelajaran selama 2 kali 45 menit itu lumayan lama kan ya Bu ya. Nah, mungkin Ibu dapatkah Ibu menemukan kesulitan dari diri sendiri dulu? Ya. Apakah Ibu menemukan itu? Oh iya, karena ya mungkin Kendalanya atau kesulitan dari dalam pertamanya itu pas menyediakan kayak alat-alat gitu ya, kayak Ya. speaker kayak gitu. Betul. Kendala sebenarnya lowbat, jadi dicas dulu. Ya, masalah teknis mungkin Ya, ya. teknis Ya. mungkin gitu. Udah gitu sih. Mhm. Kalau tadi memotivasi siswa kan dengan ice Iya. breaking, yang lain-lainnya insya Allah bisa ditangani ya, ya pasti iya. Nah, itu mungkin kesulitan atau kendala yang Ibu hadapi ya ketika proses pembelajaran. Nah, mungkin Ibu bisa menemukan juga kendala apa yang ada di siswa gitu Bu. Ya mungkin mereka itu terkendala dengan vocabularies yang kurang berkembang karena kayaknya mereka itu terpacu dengan gawainya gitu kan. Jadi mereka itu kesulitan, ibu gimana ya saya padahal kan vocabularies itu banyak, tetapi kadang mereka itu bingung. Saya mau bicara apa ya, mau bicara apa ya gitu. Mungkin ya kedepannya saya bagaimana caranya supaya mereka itu lebih menguasai vocabularies yang banyak. Ya mungkin gitu ya Bu ya, siswa kayaknya lack of vocabulary ya, keadaannya kekurangan atau ya kurang membaca mungkin ya, literasi itu yang mungkin literasinya harus dikembangkan. Betul. Ya, baik Ibu. Nah, setelah Ibu mengamati dan mendapatkan kesulitan yang dirasakan oleh siswa, kira-kira adakah Ibu ide atau alternatif apa untuk bisa mengatasi hal itu? Yang pertama, saya ingin menambahkan untuk reward ya bagi mereka yang mau berani ke depan supaya teman-teman yang lain juga termotivasi. Oh, saya juga mau dapat reward. Tapi sebetulnya reward itu tidak harus berupa hadiah, permen dan sebagainya. Saya mungkin memberikan nilai tambahan seperti kasih bintang gitu di untuk nama mereka, dan itu menjadi tambahan nilai di akhir. Dan itu juga akan menjadi suatu kebanggaan mungkin bagi mereka. Ya kan mereka kan yang mau ke depan pasti saya kasih semangat, motivasi, dan teman-temannya juga kasih gift applause gitu supaya mereka oh ya saya bisa ya, gitu. Iya. Nah, dari tadi apa itu materinya kan adalah giving and asking opinion. Nah, dari materi ini apa yang dianggap sulit, di poin manakah yang dianggap sulit oleh siswa? Ya, mungkin ini ya, sebenarnya vocabulary siswa itu kadang suka keliru dalam penggunaan tenses. Kayak misalkan harusnya present tense, harusnya present tense subjek tambah predikat, tapi mereka malah subjek tambah verb ing kayak gitu. Masih ada yang keliru seperti itu. Kebetulan kita sama ya Ibu, masa SMP memang itu yang saya rasakan juga Ibu sama. Misalkan I going gitu, mereka itu kan belum sadar itu salah gitu, jadi belum otomatis gitu, otaknya itu belum otomatis kayak gitu, harus masa I going coba gimana gitu, baru mereka teringat oh iya Bu, kan harusnya kalau pakai verb ing sebelumnya ada to be atau bagaimana seperti itu. Ya betul ya, jadi ada kesulitan lain yang didapatkan atau dihadapi oleh siswa ya Bu ya, baik itu di kelas 10 mungkin ya Bu ya, di kelas 11 dan ya, di kelas 12 memang harus juga. selalu diingatkan karena ya mereka juga kan pelajarannya banyak. Iya, betul. Selain bahasa Inggris banyak sekali tugas, mungkin mereka juga pada sepaneng. Iya. Nah, setelah Ibu memberikan tadi sesuai dengan tahapan dalam RPP, adanya pendahuluan, kemudian kegiatan inti. Nah, di akhir atau di dalam refleksi di penutup, dapatkah Ibu menemukan kompetensi apa yang sudah siswa dapatkan setelah pembelajaran dengan Ibu kemarin? Ya, jadi alhamdulillah tujuan
tujuan pembelajaran itu bisa dicapai karena tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai itu siswa itu harus mampu mengungkapkan ungkapan asking and giving opinion dalam bentuk dialog sehingga mereka itu bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari karena opini itu kan pasti dalam kehidupan sehari-hari itu dipakai gitu apapun gitu mau di kelas, mau di rumah, mau di masyarakat pasti itu dipakai gitu kan. Mungkin mereka juga kan setiap harinya menggunakan ungkapan tersebut, tapi dalam pelajaran ini bagaimana supaya mereka mampu mengungkapkannya dalam bahasa Inggris. Jadi apa tadi dari tujuan yang Ibu sampaikan tadi setelah kemudian pembelajaran selama 2 kali 45 menit ternyata kompetensi itu bisa tercapai ya, dimana main poinnya adalah asking, yaitu menanyakan dan giving opinion, memberikan pendapat, sehingga setiap siswa setidaknya mampu untuk mengungkapkan dan menanyakan tentang pendapat ya. Baiklah Ibu, kira-kira apa perhatian khusus yang harus Ibu berikan kepada siswa agar kedepannya mungkin akan lebih baik? Ya, yang pertama motivasi belajar, kemudian literasi, dan itu keberanian untuk mengungkapkan idenya karena mereka suka nggak pede gitu. Bu, aku teh mau ngomong tapi salah gitu. Jadi masih ada ketakutan dari sebagian siswa seperti itu. Jadi bisa Ibu simpulkan mungkin rencana Ibu ke depannya dalam pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, poin-poinnya apa saja Bu? Maksudnya poin di sini Iya, rencana-rencana apa sih tadi kan mendapat perhatian khusus ya. Nah, rencananya itu apa tindakannya yang akan Ibu lakukan kepada siswa? Kemudian mencari media yang lebih menarik dari kemarin, terus juga menggali metode-metode pembelajaran yang lebih menarik lagi, yang siswa itu nggak bosan di kelas, meskipun nggak di kelas juga kan belajar bisa di luar di mana saja supaya mereka itu nggak jenuh kayak gitu. Iya. Ya, Bu Dini, alhamdulillah saja poin yang saya tanyakan bisa Ibu jawab dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu tadi rencanakan, kemudian perhatian khusus apa, kemudian terobosan apa yang akan Ibu lakukan nanti mudah-mudahan bisa tercapai segera ya Bu, dan terwujud sehingga pembelajaran akan lebih baik dan siswa akan lebih tertarik dan dengan suasana yang menyenangkan di dalam kelas. Baik Ibu Dini, terima kasih atas percakapan pasca observasi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, hari ini saya telah menyelesaikan percakapan pasca observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dini dan Ibu Mira, dan juga terima kasih Ibu Dini sudah menjadi mitra Bu Mira, dan ini saya tadi dicermati ya dari video yang Ibu Mira sampaikan tadi adalah ada pra-observasi kan, itu Bu Dini sudah menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan sampaikan, kemudian area pengembangan. Ini area pengembangan yang mungkin sekarang mungkin baru ya dalam sebuah seperti pendidikan, karena supervisi di kalangan guru-guru itu waktu dulu sangat takut kan, karena ketika mendengar supervisi mereka merasa dipreteli kan kesalahannya, sehingga takut gitu ya. Padahal yang namanya supervisi observasi itu adalah bagaimana guru bisa mengembangkan kemampuannya kan. Banyak guru yang tidak mampu di bagian evaluasi atau bagaimana guru tidak bisa mengembangkan proses pembelajaran. Nah, ketika ada seperti observasi seperti ini bisa dimungkinkan Ibu Dini bisa mengembangkan. Ternyata area pengembangannya tadi tidak dalam proses pembelajaran ya, bagaimana motivasi anak untuk bisa mengembangkan materi yang akan Ibu sampaikan. Dan Ibu juga tadi saya lihat di video itu ada strategi-strategi yang disampaikan, dan kemudian saya juga lihat proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ternyata apa yang sudah direncanakan, area pengembangannya, kemudian
strategi-strategi yang direncanakan Bu Dini sudah saya dikembangkan gitu kan. Dan alhamdulillah, dan juga setelah proses pelaksanaan pembelajaran dan nanti ada pasca observasi ini adalah untuk menimbulkan umpan balik ya, umpan balik yang dirasakan oleh Bu Dini kan. Jadi bagus nih Bu Mira bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga Bu Dini tidak merasa tertekan kan. Enjoy ya Bu ya, Bu Mira luar biasa enjoy ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang dirasakan oleh Bu Dini saat pembelajaran di kelas sehingga ketika ditanya bagaimana perasaan Bu Dini, ya bagaimana juga hal-hal yang menjadi tantangan, kemudian juga apa yang menjadi hambatan tuh. Ya tadi saya mendengar pertanyaan dari Bu Dini sangat bagus sekali. Ini adalah coaching ya, artinya pertanyaan-pertanyaan itu adalah direspon oleh Bu Dini dan Bu Dini sendiri yang memiliki permasalahan dan solusinya gitu ya. Nah, inilah salah satu kegiatan coaching tentang observasi seperti saat akademik kan gitu. Jadi mungkin kedepannya kita jangan takut lagi mengadakan supervisi ya Bu ya, karena salah satu ini ada seperti klinis, artinya diberi kesempatan guru untuk mengembangkan apa yang belum. Karena saya ada area pengembangan, mungkin saja hari ini Bu Dini bermasalah tentang proses pembelajarannya. Mungkin besok itu bagaimana nih cara penilaiannya gitu. Apalagi di kurikulum mereka ini kan ada 3 hal penilaian asesmennya, diagnostik awal, kemudian formatif dan sumatif. Apakah formatif sudah sampaikan? Bagaimana jenis formatif itu jenisnya ketika kita mau mengadakan asesmen formatif? Bagaimana sumatif juga kan? Ini dalam kurikulum mereka itu hal-hal yang baru, walaupun pada kurikulum sebelumnya ada, namun di dalam kurikulum mereka ini ada itu, ada asesmen formatif. Itu yang mungkin perlu diperjelas lagi bagaimana supaya apa? Karena yang namanya asesmen formatif itu bukan untuk lapor, bukan untuk tapi untuk perbaikan pembelajaran. Nah ini saya melihat Bu Dini luar biasa nih Bu Dini ya, walaupun apa dipandu oleh Bu Mira tenang kalian lihat tadi di pembelajaran Bu Dini dengan senjata enjoy gitu, santai menyampaikan pembelajarannya. Anak tadi terlihat sangat suka sekali ya, senang sekali, dan dengan SDG yang Ibu sampaikan ternyata itu adalah bisa membangun kolaborasi atau ya terbangun itu. Dan mungkin tadi juga saya lihat di periode ada refleksi ya Bu ya, bagaimana anak menyatakan perasaannya pembelajaran. Kita hampir semua anak senang dengan Bu Dini kan gitu kan ya, karena mungkin Bu Dini dekat dengan anak kan, bisa melayani dan bisa mengerti ya, tidak ada tekanan, tidak ada hal yang membuat anak takut kan, tapi Bu Dini dengan santai dekat dengan siswa. Saya lihat tadi di video yang saya langsung luar biasa loh ya. Kemudian tadi di pasca bisa juga ini Bu Bella luar biasa bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang ternyata tanpa sadar ya Bu Dini sudah menyampaikan apa-apa yang saya pernah dirasakan. Iya, dan juga bisa memberikan solusinya gitu. Mungkin besok akan bagaimana gitu kan, dan saya sudah catat luar biasa. Nah ini terima kasih Bu Dini ya sudah bersedia membantu Bu Mira, dan memang ini harusnya dilakukan oleh semua guru kan ya, karena guru-guru yang dipercaya untuk melakukan supervisi seperti inilah gitu. Ada pra observasi dulu, karena ketika kita sebagai observer tidak serta-merta membabi buta dari awal hingga akhir, kemudian cari kelemahannya ya, itu yang menjadi permasalahan awal-awal. Tapi sekarang kan kita tidak fokus pada kelemahan, tapi fokus pada area apa yang dikembangkan, strategi apa yang Bu Dini sampaikan, itu adalah hal yang mungkin tidak banyak sekali. Terima kasih lagi Bu ya, dan Bu terima kasih luar biasa Bu Mira sudah memberikan pertanyaan tematik di pasca ini. Semoga pembelajaran Ibu Dini ke depan lebih bagus lagi gitu. Ya, itu saya Bu, awal balik dari saya sebagai PP melihat proses pasca operasi yang dilakukan oleh Bu Mira.